Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 143. Melihat semua orang di ruangan itu penuh dengan pendapat tentang Su Chen, Wang Sueu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dingin di dahinya. Orang-orang di sini semuanya adalah pemimpin dari universitas ternama di Tiongkok. Entah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bisa diberhentikan dan menganggur hanya dengan kata-kata biasa. Jika orang-orang ini tidak dirawat dengan baik, maka keadaan akan menjadi kacau. Para pemimpin, tenanglah dulu. Su Chen mungkin sedikit gugup. Jika kue sebesar itu dilemparkan, dia pasti akan menjadi tidak koheren. Jadi, saya harap semua orang tidak terlalu mengkhawatirkan Su Chen. Kita datang jauh-jauh ke sini untuk memberinya cukup wajah untuk menyampaikan kata-kata kita. Kalau tidak, dengan kemampuanku, Li Deyu, aku akan cukup membuatnya berjalan kesakitan. Tubuh Wang Sueu dipenuhi keringat dingin, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apa yang dikatakan Li Deyu benar. Dia dan Zhou Mingzhen memegang posisi penting dalam komunitas pendidikan Tiongkok. Mencabut kualifikasi Su Chen untuk bersekolah hanyalah masalah satu kalimat. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka Su Chen akan hancur. Oke, saya mengerti. Saya akan berbicara dengannya nanti dan membiarkan dia membuat pilihan dengan cepat. Wang Sueu mengangguk dan membungkuk. Ayo, jangan buang waktu kita. Setelah keluar dari kantor kepala sekolah, Su Chen tidak masuk kelas, melainkan langsung pulang, sama sekali tidak memperhatikan orang-orang tua itu. Bagi Su Chen, tidak masalah di mana dia bersekolah, atau bahkan apakah dia bersekolah atau tidak. Itu hanya pertunjukan, untuk menunjukkan kepada orang tuanya dan memberitahu mereka bahwa dia tidak pergi keluar untuk main-main. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saya melihat sekelompok besar orang berkumpul di depan saya, menghalangi jalan begitu rapat sehingga sepeda pun tidak bisa melewati celah kecil yang tersisa, apalagi M6 milik Su Chen. Karena tidak ada jalan untuk lewat, Su Xia berjalan menuju kerumunan, siap untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apakah ada orang baik hati yang bisa membantu kami? Kakek saya tiba-tiba sakit perut dan sangat kesakitan hingga dia tidak bisa berdiri. Segera setelah saya berjalan, saya melihat seorang gadis muda menangis. Di sebelahnya, ada seorang lelaki tua dengan kulit pucat dan lumpuh, dengan ekspresi menyakitkan, seolah nyawanya dalam bahaya kapan saja. Jangan bergerak, biarkan aku melihatnya. Tepat ketika semua orang ingin membantu tetapi tidak tahu bagaimana membantu, seorang wanita muda tiba-tiba muncul dari kerumunan. Wanita itu berusia awal 20-an, dengan rambut panjang tergerai, dan penampilannya sangat luar biasa. Bahkan Zhao Suya mungkin tidak sebaik dia. Celana jeans biru slim fit menonjolkan bokong bulat dan kaki ramping, sedangkan tubuh bagian atas mengenakan t-shirt putih sederhana dan jaket kulit. Dia terlihat cerdas dan cakap, serta cantik langka. Kak, bisakah kamu menyembuhkan kakekku? Teriak gadis itu. Aku akan lihat apa yang terjadi dulu, lalu aku akan meresepkan obat yang tepat, kata wanita berambut panjang itu. Kalau begitu terima kasih kakak. Teknik wanita berambut panjang itu sangat profesional, pertama-tama ia merasakan denyut nadi lelaki tua yang lumpuh di tanah, lalu melihat kelopak mata dan lapisan lidahnya, dan akhirnya berkata dengan serius. Dia menderita radang usus buntu akut dan harus segera dikirim ke rumah sakit. Jika terlambat, nyawanya akan terancam. Apa? Radang usus buntu akut. Gadis kecil itu menangis semakin keras dan tiba-tiba panik. Di usia seperti dia yang baru mengenal dunia, wajar jika dia panik saat menghadapi hal seperti itu. Apendisitis akut mengancam nyawa. Jika Anda tidak punya waktu untuk menunggu ambulans datang, meskipun ambulans datang saat itu, saya khawatir semuanya akan terlambat. Hei, sungguh menyedihkan. Sungguh sial sekali bisa sakit di tempat seperti ini. Oke, jangan bicara lagi. Karena kita tidak sabar menunggu ambulans, ayo kita pinjam mobil terdekat dan bawa lelaki tua itu ke sana. Setelah mendengar ini, semua orang menyadari bahwa metode ini jauh lebih efektif daripada ambulans. Segera, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Su Chen, karena jalan kecil ini relatif terpencil, dan sekarang dialah satu-satunya mobil yang tersedia. Nak, sita mobilmu dan bawa orang tua ini ke rumah sakit. Setelah wanita berambut panjang itu selesai berbicara, dia berencana membantu lelaki tua itu berdiri dan kemudian membawanya ke mobil Su Chen. Mengapa kamu ingin masuk ke mobilku? Kata-kata Su Chen mengejutkan semua orang. Jika seseorang membutuhkan bantuan, bukankah pantas untuk memberikan bantuan? Nak, apakah kamu masih memiliki niat baik? Orang tua ini menderita radang usus buntu akut. Bahkan jika dia ingin meminjam mobilmu, kamu tidak akan menyetujuinya. Wanita berambut panjang itu berkata dengan marah. Jangan khawatir, aku tidak akan melewatkan 1 sen pun untuk ongkosnya, dan aku akan membayarmu 2 kali lipat. Saya tidak kekurangan uang. Mendengar kata-kata Su Chen, wanita berambut panjang itu menoleh ke belakang dan berkata dengan nada menghina. Apa kamu tidak takut mobilmu kotor? BMW M6 bagus sekali. Apa salahnya hanya duduk di dalamnya? Saat ini, orang-orang yang berdiri di dekatnya dan menonton semuanya setuju.
Orang-orang saat ini sangat tidak berterima kasih sehingga mereka tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan seseorang ketika hal seperti ini terjadi. Saya punya uang, tapi saya bahkan tidak berpikir untuk memberi kembali kepada masyarakat. Benar-benar tidak ada harapan. Bukan. Menurutku, orang seperti ini yang tidak punya moralitas sosial harusnya dihukum penjara. Dia tidak hanya harus dihukum, tetapi dia juga harus didenda berat, dan semua uangnya harus didenda, lalu dibagikan kepada orang miskin. Setelah mendengar kata-kata semua orang, wanita berambut panjang itu tampak bangga, seolah dia telah menemukan cara untuk menghukum Su Chen. Nak, kamu juga mendengarnya. Jika kamu bersikeras untuk melakukan apa yang kamu inginkan lagi, kamu akan tenggelam dalam ludah. Setelah mengatakan itu, wanita berambut panjang itu tampak kesal dan melanjutkan. Lagi pula, lelaki tua ini menderita radang usus buntu akut dan nyawanya sewaktu-waktu dalam bahaya. Jika terjadi sesuatu, Anda akan memikul tanggung jawab penuh. Su Chen tersenyum saat mendengar kata-kata wanita berambut panjang itu. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang berbicara tentang penculikan moral dengan cara yang begitu tinggi. Hukum mana di negara ini yang mengatakan bahwa Anda harus menyelamatkan seseorang jika Anda akan mati? Kamu tidak berguna dan tidak kompeten, dan kamu masih menyalahkan orang lain karena kaya. Aku bukan ayahmu, dan kamu bukan putriku. Membantu kamu adalah masalah kasih sayang, tetapi tidak membantu kamu adalah suatu kewajiban. Kualifikasi apa yang harus kamu perintahkan kepadaku? Dari mana asalmu dengan rasa superioritas yang membuatmu bersikap sombong dan berbicara omong kosong tanpa rasa malu? Mendengar pertanyaan Su Chen yang terus-menerus, wanita berambut panjang itu tercengang. Dia tidak menyangka pria di depannya adalah orang yang berlidah tajam. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Jika kamu tidak menyelamatkanku hari ini, maka itu salah. Jika saatnya tiba, aku akan memposting masalah ini di Weibo dan membiarkan semua orang Tiongkok menjelek-jelekkanmu dan mengutukmu. Kamu terus mengatakan bahwa aku tidak akan menyelamatkannya sampai dia mati, tetapi aku benar-benar ingin tahu, mengapa kamu mengatakan dia akan mati. Dengan kata lain, siapa yang memberitahumu bahwa dia menderita radang usus buntu akut? Bab 144. Apakah kamu bercanda? Aku sudah mengidentifikasinya. Tidak mungkin salah. Itu jelas merupakan gejala radang usus buntu akut. Wanita berambut panjang itu membantah dengan keras. Kamu tidak pandai belajar, jadi kamu berani meremehkan dirimu sendiri di sini. Siapa yang memberimu keberanian? Menghadapi pertanyaan Su Chen, wanita berambut panjang itu sangat marah hingga hampir muntah darah. Oke, karena kamu bilang dia tidak menderita radang usus buntu akut, beritahu aku sendiri penyakit apa yang dia derita. Jelas saya salah makan di pagi hari dan perut saya kembung, tapi sebenarnya Anda bilang itu radang usus buntu akut. Jika Anda seorang dokter, itu benar-benar tragedi bagi komunitas medis. Mendengus. Apa katamu? Kamu bilang dia makan yang salah. Wanita berambut panjang itu tanpa sadar menaikkan level desibel dan menghadapi Su Chen. Wah, menurutku kamu ingin mengelak dari tanggung jawab, jadi kamu hanya mengarang alasan. Saya kira begitu. Para penonton juga menggema. Lihat dia hanya seorang siswa SMA. Bagaimana mungkin dia bisa ke dokter? Dia pasti takut diperkosa, jadi dia membuat alasan untuk lolos begitu saja. Saya kira begitu. Hei, dunia benar-benar sedang mengalami kemunduran sekarang. Bahkan moralitas masyarakat yang paling mendasar pun hilang. Su Chen tidak memperhatikan siapapun, tetapi berjalan ke sisi lelaki tua itu, lalu meletakkan tangannya di perut bagian bawah, mengirimkan gelombang udara hangat ke atas. Kemudian, Su Chen mundur selangkah, dan lelaki tua yang hampir koma itu tiba-tiba terbangun dengan sendirinya. Wow! Tak terkendali, lelaki tua itu benar-benar muntah, dan dia banyak muntah, berserakan di lantai. Sekitar setengah menit kemudian, ketika lelaki tua itu sudah muntah seluruhnya, wajah pucatnya kembali normal, hampir seperti orang normal. Kakek, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Gadis muda itu bertanya dengan tidak percaya. Aku merasa jauh lebih baik. Tidak terjadi apa-apa. Adik laki-laki ini luar biasa. Dia bisa langsung tahu bahwa aku telah makan sesuatu yang buruk. Jika aku dikirim ke rumah sakit, dokter-dokter curang itu pasti akan menipu uang kita. Mendengar ini, semua orang yang berdiri di sekitar tercengang. Ju, sebenarnya aku makan sesuatu yang buruk. Bukankah kamu bilang dia menderita radang usus buntu akut? Sekarang gejalanya sudah membaik, dia harus dikirim untuk dioperasi. Ini. Mereka yang pernah mengepung Su Chen sebelumnya semuanya layu. Salah satu dari mereka sangat malu dan ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Orang tua, apakah tidak ada yang salah denganmu? Mendengar pertanyaan wanita berambut panjang itu, lelaki tua itu mendengus dingin, apakah kamu berharap sesuatu akan terjadi padaku? Saya. Wanita berambut panjang itu terdiam dan bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang memalukan seperti itu. Sangat memalukan sampai saya dilempar ke rumah nenek saya. Puan, maaf, saya baru saja salah paham terhadap Anda. Harus dikatakan bahwa wanita berambut panjang juga orang yang fleksibel. Setelah menyadari kesalahannya, dia meminta maaf kepada Su Chen. Jika permintaan maaf membantu, mengapa kita membutuhkan polisi? Su Chen berkata dengan santai, saya baru saja menelepon polisi.
Tuduhan palsu terhadap reputasi orang lain sudah cukup bagi Anda untuk tinggal di sana selama 7 hari. Kamu benar-benar menelepon polisi. Wanita berambut panjang itu berteriak. Apakah itu tidak mungkin? Su Chen berkata dengan tenang, otak adalah hal yang baik. Ingatlah untuk membawanya saat Anda pergi keluar lagi. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi, berkata sambil berjalan, kamu sangat berhati besar dan tidak punya otak, kamu hanya keterbelakangan mental. Faktanya, jika IQ Su Chen digunakan untuk mengukur orang lain, diperkirakan 99% orang di dunia akan tergolong keterbelakangan mental. Kamu sebenarnya menyebutku keterbelakangan mental. Wanita berambut panjang itu melompat dengan marah, ingin menamparkan Su Chen sampai mati. Namun saat ini, saya mendengar suara sirene polisi dari belakang. Seluruh wajah saya berubah menjadi hijau dan saya ingin mati. Karena Lin Ruohan pergi bekerja, Su Chen diam di rumah sendirian. Mulailah memikirkan Lian Zu bintang 7, sehingga kemampuan Xiao Hei dalam segala aspek dapat ditingkatkan secara signifikan. Dan ini juga merupakan tugas utama Su Chen pada tahap ini. Keesokan paginya, setelah sarapan sederhana dengan Lin Ruohan, mereka berangkat secara terpisah. Di tengah perjalanan, ponsel Su Chen berdering. Ketika saya mengeluarkannya dan melihatnya, saya menemukan itu adalah sekelompok karakter yang kacau. Melihat pemandangan ini, Su Chen tidak bisa menahan cemberutnya, dan berkata pada dirinya sendiri, oke, apa yang dilakukan orang-orang dari Brigade Pengawal denganku? Halo, apakah ini Tuan Su Chen? Setelah panggilan tersambung, terdengar suara yang bagus. Ini aku. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Xiao Ning dari Brigade Pengawal Yan Huang. Saya datang menemui Anda kali ini karena saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku melalui telepon. Tuan Su, masalah ini cukup sensitif. Jika Anda punya waktu, saya berharap bisa mengobrol langsung dengan Anda. Lagi pula, saya punya tamu istimewa di sini yang ingin bertemu dengan Anda, kata Xiao Ning dengan sangat sopan. Oke, kamu di mana? Su Chen berbisik. Kami berada di kafe di seberang SMP 01. Tunggu aku di sana. Setelah mengatakan itu, Su Chen menutup telepon dan pergi ke kafe. Tidak banyak orang di kafe itu. Begitu Su Chen masuk, dia melihat wanita bernama Xiao Ning. Dan Xiao Ning juga melihat Su Chen. Saat mata kedua orang itu bertemu, Xiao Ning tiba-tiba berteriak. Itu sebenarnya kamu. Xiao Ning di depannya tidak lain adalah wanita berambut panjang yang ditemui Su Chen kemarin. Kamu benar-benar dibebaskan. Su Chen tidak terkejut melihat Xiao Ning di sini. Mengingat statusnya sebagai anggota Brigade Pengawal, diperkirakan pihak kepolisian tidak akan berani menahannya. Terima kasih, bibiku telah dibebaskan. Kata Xiao Ning dengan ekspresi jelas di wajahnya. Itu sudah menjadi sampah, tapi Brigade Pengawal benar-benar merekrut orang-orang seperti Anda ke dalamnya. Sungguh mengkhawatirkan bahwa garis hidup Tiongkok dipercayakan kepada Anda untuk dilindungi. Apa katamu? Xiao Ning langsung marah, tapi dihentikan oleh pria parubaya yang duduk di sebelahnya. Oke, tenang, kenapa kita langsung bertengkar begitu kita bertemu? Pria parubaya ini mengenakan setelan kasual, berwajah Tionghoa, dan berkacamata tebal. Meski usianya baru 40-an, ia tetap terlihat dewasa. Namun samar-samar, Su Chen menduga pria parubaya berkacamata itu memiliki identitas yang tidak biasa. Bagaimanapun, Xiao Ning berasal dari Brigade Pengawal, jadi dia bisa duduk bersamanya tanpa identitas apapun. Dan tamu istimewa yang dia bicarakan pastilah pria ini. Setelah menghentikan Xiao Ning, pria parubaya itu berdiri, mengulurkan tangannya dan berkata, Anda adalah Su Chen. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kei Yingda. Saya bekerja di Departemen Pendidikan Pusat. Karena Anda mencapai nilai sempurna dalam ujian ini, saya ingin mengobrol dengan Anda. Saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Saya lancang. Bersambung.